Belum usai kasus pemerkosaan yang dilakukan seorang dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat, publik kembali dikejutkan dengan perilaku bejat seorang dokter. Kali ini, seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat melakukan pelecehan seksual kepada seorang pasien hamil saat melakukan USG. Aksi bejat dokter kandungan tersebut terungkap dari sebuah rekaman CCTV yang viral di media sosial. Diduga kasus pelecehan ini terjadi pada tahun 2024. Pihak kepolisian dari Polres Garut kini mulai melakukan penyelidikan di lokasi yang diduga terjadi aksi pelecehan. Selain meminta keterangan pihak klinik, petugas juga mengidentifikasi beberapa ruangan. Polres Garut dan Polda Jabar telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Publik pun geram dan berharap dokter yang sepatutnya memberikan pelayanan untuk kesehatan justru memberikan rasa takut dan rasa terancam bagi pasien dan keluarga pasien. Lantas, pantaskah pelaku pelecehan seksual berat dihukum kebiri? Dan bagaimana pemerintah mengawal kasus pelecehan seksual yang belakangan kian marak terjadi? Tim TV One mengabarkan. Memang mengetahui bahwa adanya viral video atau rekaman CCTV yang viral, ada oknum dokter yang melakukan tindak pidana, diduga melakukan tindak pidana perbuatan cabul. Namun demikian, dengan adanya viral tersebut, Polres Garut bergerak cepat. Belum 24 jam kita sudah membenarkan, kita sudah mengamankan diduga pelaku. Dan saat ini untuk pelaku kita di dalam ruangan khusus untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Alas korban ada berapa ya? Kalau untuk saat ini korban yang sudah kita dapatkan atau melaporkan dua korban. Ya, satu kata yang pantas mungkin disampaikan atau diucapkan terhadap aksi bejat cabul pelaku oknum dokter kandungan ini adalah ya itu tadi yang saya bilang. Bejat? Ya. Saya bahkan tidak bisa berkata-kata lagi. Nah, gini, kalau Anda tidak bisa berkata-kata, posisi saya adalah seorang laki yang tentu juga membutuhkan dokter kandungan untuk istri saya, kan begitu. Nah, bila mana itu terjadi pada istri saya, saya tidak bisa terima tentunya dengan akal sehat saya. Anda profesi terhormat, gitu loh maksudnya. Nah, ini yang kemudian mengusik ya, perasaan kita semua, begitu ya. Nah, bersama kita pagi ini sudah ada 3 orang narasumber. Saya perkenalkan satu persatu. Ada Dr. Kestri Meher, beliau ini adalah Humas dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Lalu ada juga Bu Atalia Praratia, anggota DPR RI Komisi 8, fraksi Partai Golkar. Dan juga bergabung melalui Zoom, ada Dr. Mirza Mangku Anom, beliau juga influencer kesehatan. Yang bergabung juga dengan kita pagi ini Dr. Mirza, karena Dr. Mirza ini juga mendapat informasi ya, melalui media sosial akun pribadinya, terkait dengan pengakuan sejumlah korban dari oknum dokter cabul di Garut ini. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, Pak. Baik, saya ke Dr. Mirza terlebih dahulu. Dr. Mirza, benarkah dari informasi yang kami terima, ada informasi masuk ya di akun media sosial Anda yang mengaku korban dari kejahatan oknum dokter kandungan ini? Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya ini saya berduka atas cobaan bertubi-tubi yang menimpa dunia kedokteran. Tentu kejadian-kejadian ini bukan mencitrakan atau merepresentasikan seorang dokter sesungguhnya yang memang ada di seluruh Indonesia. Karena mayoritas atau saya bisa katakan hampir semuanya dokter-dokter itu tidak berkelakuan seperti para terduga pelaku ini. Ya, lalu terkait pertanyaannya adalah apakah banyak korban yang melapor atau mengadu lah lebih tepatnya kepada saya? Iya. Jadi di sosial media saya itu banyak sekali terduga korban yang mengadu dan lapor. Tentu tidak bisa semuanya saya benarkan karena kan kalau tanpa bukti ya setidaknya ada bukti chat dan lain sebagainya, saya tidak bisa menganggap bahwa
laporan itu atau curhatan itu betul gitu ya. Walaupun mungkin Oke dokter, mohon maaf. mayoritas tidak bisa memberikan bukti chat. Tapi ada beberapa yang menyertakan bukti nggak, dokter? Banyak sekali yang menyertakan bukti chatnya. Jadi terduga pelaku ini dia chat kepada korban atau calon korbannya itu dengan salah satunya modusnya banyak, tapi salah satunya adalah mengiming-imingi dilakukan pemeriksaan USG 4D ya, itu kepada calon korbannya. Lalu terus nanti setelah dilakukan pemeriksaan 4D USG itu lalu diminta untuk mengambil hasilnya di kafe atau diajak jalan begitu. Nah, ada korban yang menyertakan chat bahwa dia marah, dia merasa itu pelecehan dan dia akan melaporkan itu kepada suaminya gitu ya, dia marah gitu. Dan uniknya korban ini terduga pelaku ini malah playing victim. Jadi dia malah merasa kayak terzolimi. Ini aneh ini menurut saya. Bahkan yang paling ekstrim itu ada yang sampai dia dicoba untuk dirayu ya. Ini istri orang, status istri orang, ada suaminya gitu. Lalu marah calon korbannya, kemudian ada bukti chatnya, ya sudah kalau gitu operasinya tidak jadi aja gitu. Coba bayangkan seorang dokter yang punya kuasa seperti itu melakukan hal seperti itu. Iya, dok. Biadab menurut saya. Dokter Mirza, baik, kalau saya baca-baca saya kan terus mantengin ya story-nya Dokter Mirza ini ya. Memang banyak korban-korban ini yang takut untuk berbicara begitu ya. Karena memang kondisinya mereka hanya berdua begitu ya. Dan juga ini sudah terjadi berkali-kali ternyata. Tidak hanya pasien tapi perawat pun juga ada yang curhat ke Dokter Mirza. Saya mau ke Dokter Kestri terlebih dahulu. Dokter, kalau ID sendiri dengan ini viral nih berturut-turut nih, kita bisa bilang ini krisis moral ya dalam dunia kedokteran, mencoreng nama baik serta profesi mulia dari dokter. Bagaimana kemudian ID menyikapi ini? Ya, sebelumnya kami sangat menyayangkan ya dan mengecam dengan adanya kasus pelecehan yang dilakukan oleh seorang dokter ini. Dan ini sangat bertentangan dengan etika dokter dan sumpah dokter yang telah dilakukan. Kami sangat menentang tindakan oknum dokter yang tidak amoral. Seperti narasi yang kita dengar dan juga ramai diperbincangkan, modus dokter tersebut adalah menawarkan berupa USG gratis via kontak pribadi. Mungkin ke depannya dibutuhkan pengawasan yang ketat terkait dengan SOP. Tindakan dokter sebagaimana SOP ini sebenarnya sudah ada di setiap tindakan. Nah, seperti saat dokter melakukan tindakan harus ditemani oleh seorang dokter atau perawat. Dan untuk kedepannya kita berharap bahwa pasien juga kritis ketika hanya berdua di dalam satu ruangan tindakan. Adapun yang telah dilakukan oleh ID saat ini ya, di mana kita telah dilakukan dari pihak terkait bahwa STR dokter tersebut telah ditangguhkan dan proses hukum sedang berjalan. Saksi etik juga dari perhimpunan sudah diproses. Nah, selain itu juga POGI dan ID selalu berkomunikasi secara aktif untuk mengambil langkah-langkah tegas. Langkah tegas berupa seperti apa? Yang pasti pengeluaran dari keanggotaan POGI dan mencabut izin praktik. Mengingat apa yang dilakukan ini berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan. Dan selain itu juga yang dilakukan pihak POGI maupun ID wilayah cabang bersama Dinas Kesehatan setempat telah lebih dulu menelusuri laporan terkait. Meski begitu, pendalaman dan pembinaan akan terus dilakukan terhadap yang bersangkutan. Baik. Ya, Dokter Kestri, kalau Anda sampaikan tadi kan masih ditangguhkan ya untuk pencabutan atau untuk status STR-nya. Ini apakah pertimbangannya karena menunggu hasil penyelidikan polisi atau bagaimana? Karena kalau kita lihat kan sudah jelas ya, bukti CCTV-nya sangat jelas sekali begitu. Kenapa tidak langsung dicabut saja STR-nya? Tegas. Ya, kita ketahui bahwasannya tadi malam juga sudah dilakukan penangkapan ya. Mungkin setelah ada penyelidikan akan dicabut untuk seumur hidup STR-nya ataupun izin prakteknya. Karena itu semua akan berproses dan mengalami proses di mana POGI tersebut telah memastikan bahwasannya apabila ini sudah jelas penyelidikannya, ini akan dikeluarkan dari keanggotaan POGI tersebut. Oke, saya masih akan dalami ke Anda, Dr. Kestri. Saya juga ingin melibatkan Bu Atalia dari DPR, Komisi 8. Ibu, kemarin Anda dan beberapa lintas komisi ya, itu kan bertemu dan membahas
terkait kasus oknum dokter anestesi di RSAS. Nah, ini kembali lagi nih, tercoreng lagi keprofesian dunia medis kita dengan ulah dari dokter kandungan cabul ini nih. Kita sudah harus mengatakan daruratkah saat ini keprofesian ini begitu atau seperti apa Bu Atalia? Saya kira ini sudah darurat ya. Karena di tengah kami kemarin berupaya untuk mengembalikan kepercayaan publik ya terkait dengan layanan kesehatan, termasuk juga tidak saja layanan kesehatan, karena saat ini juga pada waktu yang bersamaan ini kasus-kasus lain juga bermunculan ya, termasuk yang di UGM, ini bagaimana guru besar melakukan kepada mahasiswinya begitu ya, kemudian juga guru kepada anaknya di Depok gitu ya, di wilayah lain ada kiai kepada santrinya gitu, Kapolres kepada mereka-mereka yang masih berusia sangat muda. Jadi ini sudah, saya kira sudah sangat darurat begitu. Nah, sehingga kami merasa bahwa ini memukul semua pihak, tidak saja memukul pihak korban gitu ya, tetapi juga institusi yang saat ini berupaya untuk semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat begitu. Saya juga sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik lintas komisi gitu ya, kemarin dengan komisi 9 karena langsung berkaitan, kemudian juga komisi 8 karena juga berkaitan begitu, dan juga dengan pihak RSAS, dengan pihak institusi pendidikannya, waktu itu adalah Unpad begitu. Kami sudah mencoba mengurai apa yang harus kita lakukan ke depan gitu. Namun tadi ketika kasus ini terjadi, maka harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Kami sebagai anggota dewan tentu merasa bahwa kami memiliki tanggung jawab moral maupun juga tanggung jawab konstitusional. Bagaimana kita ingin bahwa regulasi yang ada ini betul-betul bisa memberikan dampak. Karena sesungguhnya kita ini sudah punya undang-undang TPKS yang nampaknya ini masih jarang sekali dipergunakan begitu ya. Di undang-undang TPKS ini sudah sangat jelas sekali begitu luasnya cakupan daripada hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual gitu. Nah, kami juga tentu mendorong agar supaya dilakukannya evaluasi bagi berbagai elemen, termasuk juga bagaimana mendorong agar supaya mekanisme pengawasan dari berbagai institusi ini dikuatkan gitu. Karena ini tadi ya sudah sangat, bagi saya sebagai seorang perempuan ini sudah sangat mengerikan. Saya banyak masuk informasi kepada saya, laporan kepada saya, curhatan kepada saya, mereka sekarang menghindari dokter laki-laki. Nah, ini dokter saya kira ini sudah sampai mereka menjadi khawatir begitu pada gender tertentu ya. Nah, padahal ini adalah oknum, tapi mencorengnya banyak sekali begitu ya. Nah, oleh karenanya memang penting bagi kita semua untuk melakukan perubahan, perbaikan sistem. Bagaimana yang dilakukan? Tentu kita harus menyeluruh ya. Dari mulai bagaimana institusi pendidikan, baik itu kesehatan, pendidikan secara umum, termasuk juga hal yang berkaitan dengan layanan kesehatan begitu ya. Saya kira ini perlu untuk merubah bagaimana sistem itu bisa dilakukan. Misalkan adalah untuk PPDS ini kemarin sudah dibahas juga ya. Jadi untuk PPDS itu kita mendorong agar supaya mereka dilakukan psikotes sebelum mereka menjadi seorang mahasiswa begitu. Seperti itu. Nah, yang dilakukan saat ini menurut Pak Dekan pada waktu itu, bahwa yang saat ini dilakukan psikotes itu hanya bagi mahasiswa tingkat 1 ya. Jadi maksudnya S1 saja. Dan itu hanya menunjukkan bahwa mereka bisa sanggup untuk lulus atau tidak gitu. Bukan terkait dengan kesehatan jiwanya. Saya sudah bicara juga dengan PDS KJI, mereka mengharapkan, merekomendasikan agar dilakukannya tes psikotes ini secara berkala begitu. Paling tidak 1 tahun sekali. Karena ini khususnya adalah MMPI, mereka juga begitu ya. Jadi diharapkan agar supaya khususnya yang terkait dengan layanan kesehatan, layanan pendidikan dan sebagainya, itu mereka dilakukan tes seperti ini sehingga memberikan pelindungan maksimal bagi pasien, bagi peserta didik dan lain sebagainya. Seperti itu. Maaf, Bu. Jadi kita sangat bekerja keras bagaimana caranya. Nanti kita akan ada pertemuan dengan lintas komisi agar supaya betul-betul kita bisa mengawal kasus ini sehingga tidak terjadi lagi ke depannya. Baik, Bu Atalia, kita apresiasi kepada wakil rakyat yang sudah bekerja cepat begitu ya. Lintas komisi dilakukan antara komisi 8, 9, dan 10 terkait dengan unsur keprofesian medis ini begitu. Tapi Bu, ada narasi dari pemberitaan kami ketika kami meliput di kantor polisi Polres Garut Bu ya. Polisi belum menghadirkan oknum dokter ke hadapan awak media Bu. Karena sesuai pasal 308 Undang-Undang Kesehatan, ini mungkin di komisi 9 begitu ya, tapi mungkin Ibu bisa menampung masukan ini.
apabila seorang tenaga kesehatan saat menjalankan profesi melakukan tindak pidana, maka perlu mendapat rekomendasi Majelis Disiplin Profesi. Narasi ini kemudian merobek, Bu, rasa keadilan gitu. Seakan-akan tadi Dr. Mirza kita apresiasi ya, beberapa korban yang sudah menghubungi beliau di akun media sosial, artinya ini tidak 1-2 orang, Bu. Potensinya banyak begitu. Nah, ini yang kemudian merobek keadilan. Kok ada seorang monster seperti ini, seakan-akan kayak masih dilindungi. Tadi Bu Atlia juga menyebut UGM ya, Bu ya, guru besar oknum, yang juga belum dicopot keprofesiannya. Silakan Bu Atlia menanggapi narasi ini bagaimana, Bu? Ya, jadi saya kira begini. Ada satu korban yang langsung mengakses kepada kami. Beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya kasus ini betul dilakukan di tahun 2024. Namun karena ketidaktahuan korban, sehingga ketika satu kali dilakukan, masih ada pertemuan berikutnya, USG berikutnya masih dilakukan terus sampai 4 kali, baru dia merasa kaget begitu setelah usia kehamilan 37 minggu. Nah, saya kira ini ada apa gitu. Mungkin juga yang paling penting adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Nah, terkait dengan apa yang tadi Mas Arief sampaikan, bagaimana ini kalau seandainya terjadi kasus seperti ini, kemudian juga masih menunggu waktu yang cukup lama gitu ya untuk kemudian kita Majelis Disiplin Profesi tadi itu, Bu, bagi pelaku. Saya kira ini harus kita kita rubah gitu. Maka memang sebetulnya begini, kalau teman-teman di bidang hukum akan sangat memahami. Sebetulnya kan kita ini mau pakai apa nih? Kita mau pakai undang-undang yang mana nih? Kalau di dalam undang-undang TPK sudah jelas di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 ya. Jadi bahwa tidak boleh ada istilahnya perdamaian dilakukan bagi pelaku dengan korban gitu. Jadi mungkin ini adalah kuasa hukumnya nanti harus cerdas bagaimana caranya supaya kita bisa mengaping kasus ini supaya betul-betul bisa tepat dan sesuai dengan yang kita harapkan. Ada satu hal yang mungkin ini saya harus sampaikan di sini, bahwa seorang predator itu memang betul ini harus dihukum seberat-beratnya. Bahkan saya kira ini kita harus semua bersepakat gitu ya terkait dengan hal itu. Tetapi ada satu hal juga terkait dengan humanisme. Ini saya mendapat informasi, mohon juga nanti dikonfirmasi oleh teman-teman ya. Jadi dokter-dokter ini ya, 2 dokter ini disinyalir mereka punya kelainan seksual. Nah, maka dari sisi teman-teman psikolog, mohon maaf, mereka mengatakan bahwa yang menjadi penting itu adalah menyelamatkan kedua-duanya tentu saja. Begitu ya. Saya tanya tadi kepada dokter ahli jiwa, saya katakan kalau terkait dengan kelainan seksual seperti ini apakah bisa disembuhkan? Dia katakan tidak. Dia katakan hanya bisa mengendalikan. Nah, maka ini menjadi sangat penting. Maka tadi kembali kita ke rootnya, ke dasarnya, bahwa setiap mereka-mereka yang akan berkaitan dengan layanan publik, baik itu di pendidikan, di kesehatan, di kepolisian dan lain sebagainya, mereka harus melewati proses itu dulu. Karena kita nggak bisa ketika satu masa dia tercetus, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, bagaimanapun juga ini adalah anak manusia ya. Sampai yang di RSIS itu kita tahu bahwa dia juga akan melakukan proses bunuh diri begitu ya. Nah, jadi ini adalah satu hal yang menurut saya yang penting dari mulai rootnya dulu, akarnya dulu. Harus seperti apa, maka saya bersepakat dengan teman-teman kemarin dari Komisi 10 dan juga Komisi 9 bahwa dari mulai sistem pendaftaran begitu ya di institusi pendidikan itu wajib gitu untuk kemudian mereka menerapkan psikotes ini secara berkala seperti itu. Baik, kita minta komentar dari PBID juga Bu Kestri usai jeda periora berikut ya. Kami akan kembali.